warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Cynthia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori feminisme dalam novel Perempuan di Titik Nol. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit mengenai hakikat feminisme. Feminisme berasal dari kata feminis yang berarti gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Pengertian feminisme juga dikemukakan oleh Kutaratna bahwa feminisme secara etimologis berasal dari kata feme yang berarti perempuan, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Pendekatan feminisme dalam kajian sastra sering dikenal dengan kritik sastra feminisme. Sugiastuti berpendapat bahwa feminisme adalah gerakan bersamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Feminisme juga menurut Sugiastuti merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja dan di rumah tangga. Feminisme adalah salah satu teori sastra yang mengkritik keras terhadap kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Dalam dunia sastra, feminisme dapat digunakan sebagai pendekatan dalam kritik sastra. Seperti yang diungkapkan oleh Plotny dalam Jaya Negara, menyatakan bahwa kritik sastra, feminis membeberkan perempuan menurut stereotip seksual, baik dalam kesusastraan maupun dalam kritik sastra, dan juga menunjukkan bahwa aliran-aliran serta cara-cara yang tidak memadai telah digunakan untuk mengkaji tulisan perempuan secara tidak adil dan tidak peka. Kritik sastra feminis mempunyai beberapa aliran, yaitu liberal, radikal, postmodern, anarkis, marxis, sosial, dan postkolonial. Namun, menurut Fakih, di antara beragam aliran tersebut ada 4 aliran yang paling menonjol, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, dan feminisme sosial. Sampai saat ini, kaum perempuan masih menjadi objek pembicaraan dalam diskursus feminisme. Sekarang perempuan sudah mulai bangkit dan bersaing dengan kaum laki-laki, baik dalam dunia politik, ekonomi, serta pendidikan. Namun, masih banyak hal-hal yang menimpa kaum perempuan. Hal tersebut diakibatkan laki-laki mendominasi perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan gender. Tidak sedikit perempuan yang masih belum mendapatkan kesetaraan hak, kedudukan, dan derajat dalam masyarakat. Bahkan, perempuan masih saja menjadi kaum tertindas yang sering mengalami kekerasan. Hal tersebut karena budaya patriarki yang menganggap laki-laki memiliki kekuasaan superior. Selanjutnya, mari kita analisis feminisme yang terdapat dalam novel Perempuan di Titik Nol. Novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal Elsa Adawi adalah novel feminis yang banyak mengungkapkan dimensi-dimensi penindasan terhadap perempuan dan mengungkap perjuangan tokoh melawan diskriminasi gender untuk mendapatkan hak-haknya. Firdaus adalah tokoh utama yang menjalani kehidupannya dalam budaya patriarki yang sangat erat dari masa pranikah, menikah, dan pasca menikah. Nawal Elsa Adawi menggambarkan karakter novel tersebut sebagai perempuan yang kuat mental lahiriah dan batiniah. Namun, di balik itu, tokoh utama tersebut harus bertekuk lutut pada budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, identitas perempuan diidentikan dengan sifat lemah lembut dan membutuhkan perlindungan untuk membuatnya semakin lemah dan mudah didominasi. Dalam novel Perempuan di Titik Nol, kutipan tersebut menunjukkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri Paman Firdaus terhadap pembantunya. Selain memukul seorang pembantu, istri Paman memukul Firdaus karena mengajak seorang pembantu tidur bersamanya. Istri Paman Firdaus beranggapan bahwa majikan tidak boleh tidur bersama pembantu. Perlakuan istri Paman Firdaus tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap seorang pembantu. Kekerasan psikis juga dialami oleh tokoh dalam novel ini. Laki-laki bernama Dia menjadi salah satu laki-laki yang datang untuk berkencan bersama Firdaus. Dia menyindir Firdaus dengan menyamakan pekerjaan Firdaus dengan seorang dokter. Mereka sama-sama mempunyai harga di setiap menitnya saat menemui pengunjung. Namun, yang membedakan Firdaus dengan dokter adalah mereka lebih terhormat daripada Firdaus yang tidak terhormat. Kata-kata tidak terhormat sudah sering Firdaus dengar di telinganya. Oleh karena itu, Firdaus segera menutup telinganya sebelum kata-kata tersebut masuk ke telinganya.
Kata-kata tersebut sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh Dia A sebagai seorang laki-laki. Dia A merupakan salah satu laki-laki yang memanfaatkan tubuh Firdaus dengan membelinya. Jadi, Dia A juga bukan laki-laki yang terhormat. Laki-laki sering memperlakukan perempuan dengan tidak adil tanpa introspeksi dirinya terlebih dahulu. Pada kutipan ini, Paman Firdaus mencoba untuk melakukan kekerasan seksual terhadap Firdaus pada saat Firdaus membantu ibunya membuat kue. Hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya. Firdaus seharusnya mendapat perlindungan dari pamannya, tetapi paman melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Perbuatan yang dilakukan oleh paman merupakan perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan laki-laki dewasa terhadap perempuan yang masih kecil. Dominasi laki-laki dan pelecehan seksual menjadi dua hal yang berkaitan. Kekuasaan yang dimiliki oleh kaum laki-laki membuat mereka berani melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan, termasuk pelecehan seksual, terutama pada anak perempuan yang lemah secara fisik sehingga tidak bisa melawan atau menolak perlakuan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Kutipan tersebut menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Syekh Mahmud kepada Firdaus. Sebagai suami, Syekh Mahmud sering memperlakukan Firdaus semena-mena, memukul Firdaus tanpa sebab karena satu kesalahan yang dilakukan Firdaus tanpa disengaja. Syekh Mahmud tidak mencerminkan sosok pemimpin rumah tangga yang baik karena selalu menyiksa istrinya dan sering berbuat tidak adil terhadap istrinya. Laki-laki sering memperlakukan wanita sewenang-wenang. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga menjadikan mereka lebih mendominasi perempuan. Seorang suami menjadikan perempuan tidak lebih dari seorang budak. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori feminisme dan analisisnya pada novel Perempuan di Titik Nol. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.